Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya kalian? Sehat-sehat semua? Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari virus corona ini. Ya, tidak terasa sudah 3 minggu kita pembelajaran online. Bagaimana? Kangen tidak belajar di kelas? Kangen ya pastinya. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, langsung saja. Di sini Ibu akan membahas kisi-kisi PAT mata pelajaran IPA. Nah, di materi IPA ini yang akan di PAT-kan ada 4 bab. Yang pertama, klasifikasi makhluk hidup. Kedua, organisasi kehidupan. Ketiga adalah ekosistem. Dan yang terakhir adalah pencemaran lingkungan. Ya, sembari Ibu menjelaskan kisi-kisi PAT ini, kalian bisa baca filenya ya. Nah, total seluruh soal adalah 40 dan semuanya adalah pilihan ganda. Ya, langsung saja ke yang pertama, kisi-kisinya yaitu peserta didik mampu menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Jadi, kalian semua ingat kembali ya, ada 8 ciri makhluk hidup itu. Hafalkan dan diingat. Ya, yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan proses pernapasan ya. Jadi, apa itu bernafas? Ya, pasti kalian sudah tahu. Nah, yang ketiga, peserta didik mampu membedakan ciri-ciri makhluk hidup dari gambar yang disajikan. Ini ada 3 nomor ya, nomor 3, 4, dan 5. Nanti akan disajikan gambar. Kalian tugasnya mengidentifikasi gambar tersebut termasuk ke dalam ciri makhluk hidup apa. Ya, gampang? Selanjutnya, peserta didik mampu membedakan cara penulisan ilmiah yang tepat. Ya, jadi misalkan cara penulisan ilmiah padi, Oryza sativa ya. O-nya itu harus besar, Oryza sativa, dan kalau diketik itu pastinya ditulis miring ya. Mudah, nanti kalian tinggal pilih yang seperti itu, pilih penulisan nama ilmiah yang paling tepat. Nah, selanjutnya, peserta didik mampu mengurutkan urutan takson berdasarkan persamaan ciri. Ya, ingat, persamaan cirinya kalau diurutkan dari yang persamaan ciri terbanyak, berarti dimulai dari spesies. Kalau persamaan cirinya paling sedikit, itu dimulai dari kingdom. Dan jangan lupa perbedaan dari takson tumbuhan sama takson hewan. Kalau tumbuhan itu apa? Divisi. Kalau hewan itu filum ya. Tinggal urutkan King Diviclophages ya. Ingat-ingat kembali. Oke. Nah, selanjutnya peserta didik mampu membedakan sistem 5 kingdom berdasarkan ciri-ciri dari 5 kingdom ya. Ada 5 kingdom. Kingdom apa saja? Ya, jangan dilupakan ya. Ada Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, kalian baca kembali ciri-cirinya. Nanti ada ciri-cirinya, nanti kalian identifikasi itu termasuk ke kingdom yang mana gitu. Nah, selanjutnya peserta didik mampu menyebutkan contoh protozoa berdasarkan ciri-cirinya ya. Jadi kan ada macam-macam protozoa berdasarkan alat geraknya. Nah, nanti kalian hafalkan contoh-contohnya seperti Rhizopoda. Contohnya adalah amuba ya. Begitu selanjutnya. Oke, selanjutnya peserta didik mampu membedakan jenis-jenis jamur ya. Ya, jenis-jenis jamur kan ada beberapa kelas ya. Ada Deuteromycotina, ada Basidiomycota, ada apa lagi? Ascomycota, ada Basidiomycota. Nah, nanti ada contoh jamur. Nanti contoh jamur itu termasuk ke dalam jenis jamur apa. Gitu ya. Nah, selanjutnya peserta didik mampu membedakan ciri-ciri tumbuhan dikotil dan monokotil ya. Jadi
ingat-ingat kembali kalau akar dikotil itu tunggang, kalau akar monokotil itu serabut. Begitupun selanjutnya. Nanti kalian identifikasi itu termasuk ke dalam tumbuhan dikotil atau tumbuhan monokotil ya. Nah, selanjutnya lagi, peserta didik mampu membedakan contoh hewan vertebrata dan avertebrata. Ya, ini mudah sekali. Nanti ada contoh-contoh hewan, nanti kalian kelompokkan mana yang bertulang belakang atau vertebrata dan mana yang tidak bertulang belakang atau avertebrata ya. Nah, itu adalah soal klasifikasi makhluk hidup. Totalnya ada 12 soal ya. Oke, mudah? Nah, selanjutnya kita ke bab organisasi kehidupan. Nah, di sini peserta didik mampu menjelaskan apa itu sel ya. Ayo, pengertian sel apa? Ya, baca. Nah, kedua, peserta didik mampu menyebutkan organel sel berdasarkan fungsinya. Nanti ada suatu pernyataan di soal, misalkan organel sel yang berfungsi menghasilkan energi itu apa? Mitokondria. Nah, contohnya seperti itu. Nanti ada salah satu fungsinya disebutkan, nanti kalian jawab itu salah satu fungsi dari organel sel apa. Gitu. Selanjutnya, peserta didik mampu membedakan organel sel yang terdapat pada sel tumbuhan dan organel sel yang berada pada sel hewan ya. Contohnya, organel sel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan itu apa? Dinding sel ya. Kalau yang hanya terdapat pada sel hewan apa? Ada lisosom, ada sentriol ya. Nah, kalian harus bisa membedakan organel sel yang pada tumbuhan dan organel sel pada hewan. Nah, selanjutnya peserta didik mampu menyebutkan jaringan tumbuhan berdasarkan fungsinya. Ya, Ibu spesifikkan ini ke jaringan pengangkut ya, yaitu ada xilem, ada floem. Nah, itu fungsinya apa? Coba kalian hafalkan ya. Nah, selanjutnya peserta didik mampu menyebutkan jaringan hewan berdasarkan fungsinya. Begitupun jaringan hewan. Kan ada jaringan epitelium, jaringan saraf, jaringan otot, dan jaringan penyokong. Nah, kalian baca-baca lagi. Selanjutnya, peserta didik mampu menyebutkan organ-organ pada tumbuhan. Gampang ya, organ tumbuhan ada apa saja? Ada batang, akar, daun. Udah, itu aja. Itu adalah organ pada tumbuhan. Terus, peserta didik mampu menyebutkan organ pada sistem organ hewan. Contohnya misalkan sistem ekskresi. Organnya apa saja? Ada kulit, ada hati, ada ginjal, dan ada paru-paru. Nah, contohnya seperti itu. Terus, peserta didik mampu mengurutkan organisasi kehidupan. Jadi kalian hanya mengurutkan saja organisasi kehidupan, dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Ya, mudah. Nah, itu sudah 2 bab, klasifikasi makhluk hidup dan organisasi kehidupan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bab ekosistem. Ya, di bab ekosistem, kisi-kisi yang pertama yaitu peserta didik mampu membedakan satuan-satuan ekosistem berdasarkan pernyataan dan gambar. Nanti kalian hanya bisa mengidentifikasi apakah itu termasuk ke dalam individu, populasi, komunitas, ekosistem atau biosfer ya, mudah. Nah, selanjutnya peserta didik mampu membedakan komponen ekosistem berdasarkan suatu pernyataan ya. Komponen ekosistem jangan lupa ada yang abiotik, ada yang biotik. Nah, yang biotik itu ada yang sebagai produsen, ada yang sebagai konsumen, dan ada yang sebagai dekomposer ya. Mudah insya Allah. Nah, selanjutnya peserta didik mampu membedakan pola interaksi makhluk hidup berdasarkan gambar yang disajikan.
Ini lumayan banyak, ada 3 soal ya. Jadi kalian nanti ada gambar, nah itu kalian identifikasi pola interaksinya atau simbiosisnya itu termasuk ke simbiosis apa. Ya, mudah ya, ingat-ingat lagi parasitisme, mutualisme, komensalisme, ada predasi, ada kompetisi, ada netralisme, ada amensalisme. Oke, selanjutnya peserta didik mampu membedakan komponen-komponen rantai makanan dari suatu gambar jaring-jaring makanan. Nanti akan ada gambar jaring-jaring makanan, lalu kalian identifikasi mana yang sebagai produsen, mana yang sebagai konsumen 1, mana yang menjadi konsumen 2, mana yang menjadi konsumen puncak ya. Jadi harus lebih teliti melihat dari gambar jaring-jaring makanan. Nah, selanjutnya yaitu peserta didik mampu menyebutkan urutan aliran energi dan piramida makanan ya. Aliran energi dimulai dari sumber utama energi itu apa? Cahaya matahari diserap oleh tumbuhan, dimakan oleh herbivora atau konsumen 1, lalu dimakan oleh konsumen 2, lalu diuraikan oleh dekomposer yaitu jamur dan bakteri, dan kembali lagi ke tanah dan diserap oleh tumbuhan. Itu adalah aliran energi. Dan nanti juga kalian bisa dari jaring-jaring makanan menentukan piramida makanannya ya. Sudah, insya Allah bisa. Nah, terakhir yaitu tentang pencemaran lingkungan. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan upaya untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Jadi, upaya-upaya apa saja sih yang bisa mencegah atau mengatasi pencemaran lingkungan? Selanjutnya, peserta didik mampu menyebutkan penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Misalkan penyebab pencemaran tanah itu adalah sampah-sampah plastik, pencemaran udara karena polusi dan sebagainya. Terus kalau misalkan menipisnya lapisan ozon karena apa? Karena penggunaan CFC dan lain-lain ya. Nah, kemudian terakhir itu peserta didik mampu menyebutkan dampak negatif dari pencemaran lingkungan. Misalnya membuang sampah sembarangan itu menyebabkan banjir ya. Begitu ya. Alhamdulillah begitu penjelasan kisi-kisi PAT mata pelajaran IPA. Mudah-mudahan bisa membantu kalian dan mudah-mudahan PAT-nya dilancarkan ya. Jika ada pertanyaan silahkan hubungi Ibu. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.